Karena akhirnya banyak orang yang kembali melihat mimpi rumah impian mereka yang dulunya mungkin sempat terkubur karena Berani mereka bermimpi lagi iya benar. Wah ternyata rumah impian itu nggak harus selalu mahal atau mewah. Yang di Gang Senggol aja yang mobil nggak bisa masuk ternyata bisa ikonik. Nah, kita punya solusinya ya. The Ya. Delusion Company pasti punya solusinya gimana untuk mewujudkan rumah impian itu. Halo semua, kenalin gue Anita Mai dan hari ini gue seneng banget karena diundang oleh Delusion View untuk ngobrol-ngobrol di acara The Space Chat. Ini adalah acara yang bakal membahas segala sesuatu tentang ruang. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai rumah impian. Kenapa rumah impian? Karena topik yang satu ini selalu seru untuk diperbincangkan mau kapanpun, gak perlu nunggu momentum apapun. Ini adalah topik yang pasti seru kalau kita bahas ya. Oke, kalau kalian semua pasti punya pertanyaan tentang kenapa sih harus membahas ruang dan macam-macam pertanyaan lagi soal rumah impian, pastinya bukan gue yang akan menjawab ya, tapi langsung nih CEO dari The Delusion Company ada Mas Muhammad Ega di sini. Akrabnya disapa Mas Ega ya. Apa kabar Mas Ega? Baik Mbak Anita. Oke, sehat-sehat ya kita semuanya Sehat di sini dong, ya. alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sejauh ini masih diberi kesehatan dan kita akan membahas kali ini mengenai rumah impian. Tapi sebelum masuk ke rumah impian, ngomong-ngomong ini kan segmen baru ya bisa dibilang Ya, betul, baru ini. di Delusion View ya. Mungkin boleh dikasih tahu dikit nih tentang kenapa kita harus ngebahas ruang. Tapi sebelumnya kayak kita kenalan dulu deh ya, lebih dalam dulu sama Mas Ega ya sebelum ke pertanyaan itu ya. Kan kalau kita lihat karya Delusion itu udah banyak lah yang viral ya, bisa kita lihat. Mungkin kalian pengen tahu siapakah di balik keviralan itu. Ini dia nih, CEO-nya udah ada di sini bersama saya. Mungkin bisa diceritain mungkin dari awal mula Delusion ini ada, terus perjalanannya sampai sejauh ini gimana? Oke, jadi dulu tuh awalnya Delusion tuh kan didirikan tahun 2013. Jadi awalnya kita tuh konsultan arsitek Yes. tahun 2013. Lalu seiring berjalannya waktu, Delusion sendiri kan design revolution ya, artinya sebenarnya. Jadi setiap apa yang kita desain itu maunya revolusioner. Nah cuman itu seiring dengan yang kita desain itu ternyata seringkali belepotan saat dibangun atau diimplementasikan oleh kontraktor lain. Jadi tidak sesuai dengan Tidak apa yang sesuai, dibayangkan desainnya gitu A ya. jadinya Z gitu. Jauh ya. Jauh ya, kayak inilah brosur properti sekarang lah, ngelihat renderannya keren banget kok jadinya kayak kurang gitu. Pas dilihat kok gini Iya, gitu itu ya. masih realita implementasi konstruksi di Indonesia masih kayak gitu. Oke. Nah, that's why akhirnya Delusion itu dulu sebagai konsultan bikin anak perusahaan baru tuh di perusahaan konstruksi. Sehingga kita mulai bisa nerima design and build istilahnya. Lalu berkembang sampai sekarang, makanya kenapa The Delusion Company, karena kita itu sekarang bentuknya jadi satu grup company. Nah, di bawah ini kita punya konsultan, konstruksi, kita juga punya developer namanya Delusion Land, dan sekarang yang paling baru ini program Delusion View ini digital media company kalau di kita. Oke. Itu sih gambarannya. Oke, kita nantikan pokoknya karya-karya Delusion selanjutnya ya. Dan kita ini kan tadi udah dibilang di awal kalau kita lagi ada di program barunya The Space Chat. Kenapa sih kita harus membahas ruang, Mas Ega? Apa yang menarik dari ruang-ruang yang akan kita bahas ini? Jadi sebenarnya gini, kalau kita dengar berbicara tentang ruang, kayaknya kan apa sih menariknya gitu. Yes, Tapi semua sebenarnya mungkin kita tuh bertanya gitu ya. Tapi sebenarnya kita tuh kadang nggak sadar kalau kita tuh 100% hidup di dalam ruang. Dari mulai kita bangun tidur di ruang kamar, lalu di ruang rumah, lalu di ruang jalan ke kantor di ruang kota, lalu masuk kantor di ruang kantor. Sebenarnya kita itu hidup 100% dari bangun sampai tidur itu di sebuah ruang. Nah, bayangin kalau yang namanya ruang itu bisa kita escalate dengan value sehingga kualitas ruang itu menjadi lebih baik daripada umumnya. Menjadi lebih keren, lebih estetis, lebih sehat, udaranya lebih baik, mataharinya lebih bagus, lebih hemat energi, in many things. Kebayang gak sih impact-nya bagi manusia yang hidup 100% di ruang itu? Nah, itu kalau di kita disebutnya iconic itu. Jadi kalau di Delusion itu kita terbiasa apa yang kita buat harus iconic. Nah, makna iconic itu adalah bagaimana kita mengescalate nilai atau value dari setiap jenis ruang menjadi ke level yang lebih baik atau di level tertinggi di kriterianya. Kira-kira begitu. Ada added value-nya ya. Ada added value yang itu pasti berimbas ke psikologis, productivity, ya semua hal lah terkait manusia. Kebayang ya kalau kita dari bangun tidur aja udah berada di ruangan yang nyaman, sehat dan lain sebagainya, berada di kantor juga yang tadinya mungkin
I hate Monday gitu, tapi karena Iya, mau ke kantor yang betul. kantornya estetik nih. Iya, keren kayak kantor Google gitu kan. Iya, Itu iya, kan iya, iya. udah langsung semangat kan jadinya, Aduh. lebih produktif. Udah pernah bikin yang kayak gitu? Kantor Google? Ya sama persis nggak lah, tapi similar ada. Kita Oh, banyak iya. banget ngerjain kantor-kantor. Nanti Ya, nanti itu nanti ya. sabar dulu ya. Nanti akan Iya. kita bahas karya-karya dari Delusion. Tapi yang pengen kita lebih dalam tahu juga, mungkin aku juga ya sebagai viewers dari video-video Delusion gitu ya, pengen tahu juga nih kaitannya Delusion dengan rumah impian. Kenapa kita ngebahas rumah impian hari ini? Oke. Jadi rumah impian itu sebenarnya gini, kalau bicara ruang kan tadi ada ruang kantor, ruang rumah dan lain-lain. Nah, rumah impian itu adalah one of ruang yang kita bicarakan. Masalahnya adalah rumah impian ini yang menjadi kebutuhan primer setiap manusia. Dan kalau kita bicara rumah impian itu gua rasa sih impian setiap orang ya. Pasti. Hampir setiap orang dia butuh rumah, dan kalau dia bisa bermimpi, dia ingin rumahnya itu rumah yang dia inginkan atau disebutnya rumah impian. Nah, Delusion itu memang banyak sekali mendesain project, gak cuman rumah, tapi memang yang kita lihat itu setiap hasil-hasil dari rumah yang kita desain itu selalu rame diperbincangkan. Viral Selalu gitu viral, ya. selalu mudah viral dan lain-lain yang akhirnya itu publik jadi mengenal kita itu ya penyedia rumah impian itu. Kira-kira begitulah. Oke, nah kalau ngomongin soal rumah impian terus juga konten yang mudah viral, salah satu yang mampir di FYP saya itu adalah The Twin House ya kalau nggak salah ya. Jadi itu ada satu rumah di dalam gang di permukiman padat penduduk, tapi bisa jadi rumah sekece itu gitu. Itu gimana ceritanya Mas Ega? Jadi gini, itu pertama ya, kenapa bisa viralnya? Itu udah pasti karena itu rumah di gang senggol atau di gang sempit. Seperti yang kita tahu lah, sebenarnya yang ngedesain bangunan bagus tuh gak cuma Delusion, banyak arsitek-arsitek. Cuman kebanyakan itu yang bagus itu tuh looks-nya mahal. Sehingga itu buat orang atau masyarakat umum tuh biasa aja. Mereka tahu bahwa rumah impian itu mahal. Paradigma umumnya seperti itu. Nah, tapi satu persatu yang dibuat oleh Delusion itu terkadang memberikan satu paradigma baru bahwa ternyata rumah impian itu nggak harus selalu mahal atau mewah. Yang di gang senggol aja yang mobil nggak bisa masuk ternyata bisa ikonik. Nah, itu yang membuat viral karena akhirnya banyak orang yang kembali melihat mimpi rumah impian mereka yang dulunya mungkin sempat terkubur karena berani mereka bermimpi lagi. Iya, benar. Jadi dari situ dia mungkin awalnya orang kaya gua, ekonomi kayak gua, mana berani sih mimpi punya rumah impian. Lalu ngelihat The Twins, dia ngerasa ini aja di gang senggol gini bisa. Ternyata ada hope ya gitu. Nah, itu yang membuat itu viral banget sih yang gue tangkap. Jadi karena dia ikonik, unik dan di gang sempit sehingga merasa kebanyakan orang tuh jadi possible lagi untuk bermimpi punya rumah impian. Kira-kira begitu. Itu tahun berapa, Mas? Kayak 2017-18 deh rumah itu. Masih cukup relate lah ya sama Cukup tahun relate. sekarang ya. Apalagi kalau masih tema rumah impian tuh kan emang sebenarnya anytime. Kapanpun kita siap gitu kan ya. Iya. Nah, baru bisa diwujudkan gitu. Lalu, kalau kita ngomongin karya The Delusion Company ini kan gak cuman hanya rumah aja gitu. Salah satu yang pernah saya datengin adalah satu kafe yang sebenarnya itu kantor partai, Mas. Oke. Saya takjub banget waktu datang ke sana itu. Salah satu tempat yang saya waktu itu langsung ke sana foto-foto gitu ya. Itu di back gardennya yang ada di belakang situ tuh kan outdoor ya, kebuka gitu. Boleh diceritain dong kisah dari si kantor partai ini. Okay. Jadi gini, jadi memang sejak awal tagline Delusion itu a new paradigm, sebuah paradigma baru. Itu menjadi kultur di tiap kita mendesain apapun harus ada value paradigma barunya. Artinya kita selalu ngeriset paradigma umumnya apa, lalu setelah ada edit value dari desain kita tuh jadi apa. Nah, kalau kita bicara kantor partai, kita bicara dari paradigma umum dulu deh. Paradigma umum kantor partai itu identik dengan apa sih? Itu dengan misalnya konflik ya, sorry itu saya ya, biasanya konflik lalu di demo kalau lagi ada nggak rukun antar pimpinan partai. Yang pasti masyarakat nggak akan berpikir untuk main ke kantor partai. Apalagi nongkrong, apalagi bawa anak ya. The mostly pasti nggak berpikir begitu. Nah, saat kita dapat pekerjaan itu,
Misinya adalah bagaimana mengubah paradigma umum itu dengan intervensi iconic architecture yang biasa kita lakukan. Nah, saat itulah kita ubah bagaimana wajah kantor partai itu menjadi di level paradigma baru yang membuat orang itu walaupun tahu itu kantor partai, karena tuh di depan tuh gede banget tulisannya DPD Golkar Jakarta, tapi karena ngelihat gedungnya kayaknya ramah, menyegarkan, Benar, nggak angker, nggak penuh dengan konflik or anything, akhirnya yang datang tuh nggak cuma anggota partainya, tapi masyarakat juga mau datang. Apalagi ada kafe kan, public cafe gitu. Ya mereka di era sekarang suka selfie, suka nongkrong, era terbuka dan era lain-lain. konten ya Era sekarang konten ya. udah kena deh gitu. Jadi orang lupa kalau itu kantor partai. Yang penting tempatnya enak gitu. Nah disitulah kita mengubah paradigma itu, kantor partai aja bisa jadi tempat nongkrong masyarakat loh. Gitu. Nah kira-kira gitu sih ceritanya. Nah itu memang kalau dilihat kan emang luas ya tempatnya ya. Tapi Delusion sendiri kan terkenalnya gitu ya, mengubah lahan sempit, ya itu dia tadi mungkin dengan paradigma baru di lahan luas atau di tempat yang mungkin orang-orang mikirnya kayak kantor partai itu adalah kantor yang dengan segala macam problemanya gitu. Tapi kalau di lahan sempit terus jadi sebuah bangunan yang ikonik, apakah memang pengennya seperti itu? Emang harus di lahan sempit supaya boom gitu? Atau memang kebetulan aja ada lahan sempit dan pas dibuat jadi keren gitu? Sebenarnya sih kalau ditanya pengennya, awalnya tuh kalau yang seksi secara bisnis jelas bukan mendesain rumah di lahan sempit, ya mendesain kantor corporate, kantor yang gede atau Google rumah tadi mewah, itu ya. Nah, itu bahasa kalau di dalam kategori bisnis tuh cuanable lah gitu. Cuman memang seksi gitu seksi. Nah, cuman memang seiring dengan kita nih mendesain rumah-rumah kecil, kita tuh melihat euforia masyarakat dan respon masyarakat akan rumah ikonik yang dirasa terjangkau itu tuh besar sekali, demand-nya besar sekali, sehingga saat itu kita di perusahaan itu sebenarnya akhirnya mengevaluasi kita punya purpose, tujuan kita tuh apa sih gitu, apakah Delusion dibangun hanya buat bisnis atau punya the another tujuan yang mungkin bisa lebih berimpact positif buat orang banyak gitu. Nah saat itulah makanya kita akhirnya bangun grup company. Nah grup company kita ini misinya itu adalah bagaimana menginklusifkan apa yang kita sebut ruang ikonik yang salah satunya rumah impian. Nah jadi ya balik lagi kalau ditanya tadi kenapa sih desain yang kecil-kecil gitu, ya satu memang karena itu yang sebenarnya diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat. Lalu yang kedua memang kita punya banyak sekali klien yang memang datang di segmen itu. Cuman sekarang tantangannya kita di Delusion Company bagaimana bisa memultiply efek produksi kita sehingga tuh bisa menjawab demand-nya. Karena sekarang demand-nya gede banget. Sementara Delusion selaku perusahaan konsultan konvensional yang bisnis modelnya konven ya, itu sulit banget bisa ngejawab demand yang sebesar itu. Jadi artinya kita mampu, kita bisa, tapi saat demandnya tinggi kita bisa ngejawab nggak sih? Nggak bisa kan? Makanya kita berevolusi menjadi group company, nggak cuman as a consulting lah. Karena kalau kita as a konsultan nggak akan pernah bisa ngejawab demandnya. Mau ngerjain berapa proyek, gue ngerjain project 1000 setahun aja kan udah keder lah, kebayang. 1000 lu berpraktek 100 tahun tuh berarti 100.000. 100.000 tuh baru berapa persen dari penduduk Indonesia kan. Jadi nggak pernah ketemu tuh, makanya kita bikin grup, lalu kita bikin developer, bikin apa sehingga tuh distribusinya lebih banyak kuantitasnya. Targetnya itu sih. Jatuh bangunnya ada banget ya pasti parah, ya dari ada situ. banget, Ada gila, banget gitu. gila Bahkan banget. saya pertama kali tahu Delusion juga dari sebuah kisah. Oh iya, ada banget. Iya, ada banget gitu ada kan banget. ya. Nah, Iya. tapi ada jatuh bangun, pasti juga ada pembelajaran yang didapat dari situ gitu kan ya. Ada transformasi yang terjadi di situ. Mungkin kita juga pasti pengen tahu gitu ya buat yang sekarang juga lagi berbisnis, mungkin bisnisnya di bidang yang sama gitu dengan The Delusion Company. Mungkin bisa cerita sedikit Mas Ega, jatuh bangunnya kayak gimana, perjalanannya sampai ada di titik sekarang ini. Oke, jadi kalau bicara jatuh bangun, itu pasti banyak banget sih jatuh bangunnya. Sebenarnya bisnis normal kan pasti jatuh bangun. Cuman yang agak bikin beda gini, karena sejak awal yang tadi kayak gue bilang ya, Delusion itu mencoba menyelesaikan masalah yang lebih besar. Artinya bagaimana aksesibel masyarakat terhadap rumah impian ini bisa dipecahkan. Dan kenapa gue bilang susah? Karena kalau mudah, pasti udah ada yang ngelakuin. Tapi justru karena belum ada yang ngelakuin, jadilah susah. Dari situ tantangannya banyak banget. Pertama gini, kita ini pengen bikin rumah impian yang ikonik ala The Twins, tapi dengan kuantitas yang masif, yang bisa menjawab demand yang banyak tadi, tapi dengan quality yang juga bagus. Itu nggak mudah sama sekali. Karena kadang kita bikin
satu bangunan aja dengan adanya added value ikonik itu tuh implementasinya tuh sulit sekali, apalagi melihat realitas dunia konstruksi di negara kita yang kadang tuh masih orangnya itu jauh dari perfect lah. Beda ya sama tukang-tukang di Singapura, di Jepang, lo mungkin nggak perlu melototin, mereka kerjanya rapih, integritasnya tinggi. Di sini gila harus diplototin banget, harus di, wah itu sulit deh. Kalau lagi yang kerjain dilama-lamain gitu ya. Itu susah deh. Nah, terus kalau lu ngerjain proyeknya itu masih sedikit, anggaplah 5, 10, 15, mungkin masih bisa on control lo. Artinya sistem quality control di perusahaan masih bisa jalan. Tapi gimana kalau udah bangunnya tuh 50, 100, 200? Itu tantangan yang sangat berat. Karena satu dari barangnya sendiri udah unik, ngerealisasinnya juga rumit, lalu dilakukan dengan kuantitas yang banyak dan lokasinya tersebar di seluruh Indonesia. Jadi it's not easy, of course, tapi ya menurut kita di Delusion itu adalah mimpi dan purpose yang worth it buat dijalanin. That's why ya jatuh bangunnya banyak banget, dari mulai high complaint ya dulu di awal-awal, bahkan kemarin yang terakhir kan sempat kita dikomplain juga yang tadi Mbak cerita. Lalu ya itu proses yang wajar dan kita, menurut kita itu adalah proses ya. Biasanya every company selalu ada titik-titik dia itu jatuh memang, nggak cuman kita ya, even banyaklah company besar. Salah satu company handphone dari Korea aja masih bisa meledak kan, bikin handphone. Itu produk pabrik loh, produk pabrik masih bisa meledak, apalagi produk tangan tukang ya. Wah ini lebih sulit, quality controlnya lebih berat. Nah itu tantangan banget. Jujur kalau ditanya tantangan, the best challenge-nya itu adalah di implementasi konstruksi. Karena balik lagi kita bicara numbers. Kalau kita nerima 100, 1000 atau 10.000 pekerjaan, atau kita menjual 10.000 rumah ikonik, how to control the quality-nya di saat produknya aja tuh udah rumit. Beda nih kalau kita bikin rumah biasa. Rumah biasa cenderung lebih gampang, eksekusinya lebih mudah. Ya cuman kan jadinya nggak ada added value-nya tadi kan, gitu. Karena kita pengalaman banget, kita kan punya developer juga ya. Tadi sempat diobrolin, itu di developer kita itu karena produknya rumit, itu banyak sekali sub vendor kita atau pekerja kita tuh yang entah salah hitung, lalu di tengah akhirnya mereka kolaps, lalu udah deal harga sekian di tengah jalan ternyata nggak cukup. Wah itu banyak sekali dan itu udah banyak bergonta-ganti. Jadi nggak mudah gitu karena kita merealisasikan produk yang rumit. Tapi dari masalah itu sudah ada solusinya. Akhirnya dapat sebuah solusi yang bikin oke, ini adalah mungkin bisa dibilang The Delusion Company punya kelebihan dibandingin perusahaan lain karena udah melewati fase itu gitu. Sebenarnya gini, kalau ditanya dibandingkan perusahaan lain, gua rasa nggak banyak perusahaan yang mau menjalani purpose kayak kita. Sekarang kayak gua ambil contoh aja deh. Mana ada sih perusahaan kontraktor yang mau bermain di segmen rumah tinggal? Kalau mbaknya bangun rumah tinggal pribadi, kepikiran nggak kontraktor yang top of mind? Bisa sebut satu brand aja? Bingung kan? Nggak boleh ya sebut. Oh nggak boleh brand, oke. Tapi kepikiran nggak sih mau, gue bangun rumah pakai kontraktor siapa ya? Gua rasa pernah ada. Pernah. Aku ada pengalaman waktu itu juga bikin rumah ya. Sebenarnya nggak bikin dari nol sih, waktu itu ngerenov gitu. Tapi waktu itu dapat rekomendasi dari teman. Rekomendasi kan. Yes, rekomendasi. Artinya itu bukan top of mind brand yang kayak kita mau makan donat langsung pikiran celing-celing gitu kan. Si brand A, si brand B gitu ya. Atau kita mau bikin gedung deh. Misalnya Mbak Anita mau bikin gedung. Langsung kepikiran dong kontraktor apa yang ingin diajak bicara. Tapi kalau rumah kan sulit. Kadang kita harus minta referensi dari teman, keluarga, dan lain-lain. Kenapa nggak ada perusahaan kontraktor yang jadi top of mind brand bangun rumah tinggal? Karena sebenarnya to be honest, bisnis konstruksi di rumah tinggal itu bukan bisnis yang seksi. Satu, kalau secara bisnis konstruksi itu marginnya tipis sekali sebenarnya. Yang kedua, kita ini berhadapan sama klien yang mencurahkan mimpinya yang mungkin untuk beberapa orang dia harus nabung sekali seumur hidup. Untuk mengeluarkan uang itu, sehingga nih tingkat emotional rate-nya tinggi sekali. Emotional rate-nya tinggi sekali. Baru denger emotional rate. Iya, karena bahasanya gini ya, kita nih bukan ngerjain bangunan, tapi ngerjain mimpi orang. Jadi di situ tuh apa ya, jauh lebih sulit dibanding kita ngerjain proyek gede dari corporate, jauh banget gitu. Satu udah tadi marginnya tipis, yang kedua kita berhadapan sama mimpi orang.
itu nggak mudah. Apalagi custom pengennya Custom spesifik maunya gitu. maunya ini maunya itu sulit lah, dan level emosional klien pasti tinggi karena itu mimpi dia. Iya, iya. Apalagi yang udah seumur hidup nabung ya, nih this is time gue bangun rumah impian dan gue pilih Delusion. Wah itu bebannya berat banget. Iya. Jadi itu hal yang kita sadari menjadi tantangan. Dan tadi kenapa gue bilang nggak banyak company melirik segmen ini. Of course, makanya sampai hari ini belum ada top of mind brand bangun rumah impian. Kita pasti kebingungan kontraktor pilih siapa ya. Oke, tanya bokap, nyokap, temen. Gitu aja kan. Reference by mouth to mouth. Nggak ada yang top of mind brand kita bisa langsung tahu. Ya karena itu bukan bisnis yang seksi. Tapi buat kita it's challenging. Artinya biasanya dibalik hal yang sulit, di situ potensinya juga besar sekali. Cuman bagaimana kita men-solve-nya itu kan. Nah, sebenarnya balik lagi kalau ditanya udah ada solusinya, sebenarnya udah, tapi sometimes solusi itu butuh waktu. Nggak bisa langsung. Karena kita bicara membangun sistem, bukan hanya bicara menyelesaikan 1-2 masalah di depan mata selesai. Itu kan akan continue berulang lagi kan masalahnya. Tapi kita harus merakit bagaimana sistemnya, bagaimana cara alurnya dan lain-lainnya. Itu adalah perubahan yang butuh waktu. Tidak mudah. Iya, iya. Jadi Ada nggak Mas Ega satu pengalaman yang berkesan banget gitu, menangani satu klien mungkin yang bikin rumah atau gedung atau kantor gitu. Ada nggak pengalaman yang tidak terlupakan gitu? Kalau buat gue pribadi pasti Golkar. Nah itu dia tadi ya. Iya, kenapa? Karena gini, kalau gue tuh sekarang gue udah jarang banget mengurus operate daily-nya Delusion yang konsultan ya. Itu udah jarang banget lah dari sejak tahun 2017 mereka udah punya manajemen sendiri, mereka running sendiri. Gue hampir nggak pernah megang. Tapi dulu sebelum masa itu kan masa-masa ngerintis, gue masih jadi chief everything officer ya ceritanya. Chief everything. Iya, jadi masih memegang semua hal. Dan Golkar itu gue ingat banget, gue turun sendiri langsung. Kenapa berkesan? Karena project itu tidak mudah. Satu, di situ kita berperan sebagai arsitek, kita juga yang ngebangun. Tapi di situ kita harus bisa berdiplomasi dengan orang-orang partai politik yang sometimes mindsetnya pasti berbeda. Lalu punya beberapa kepentingan yang harus kita satukan sehingga desain kita dan bangunan kita nggak terkorbankan dan harus tetap bisa untung secara bisnis. Oh itu tidak mudah, itu sulit sekali, itu sulit karena balik lagi ya di partai itu every person punya kemauan, every person punya kepentingan. Ya begitulah ya, politik lah. Jadi itu sesuatu yang, dan itu tantangan waktunya gila. Itu dulu 6 bulan. Ngerjain konstruksi, semua desain sampai jadi itu hanya 6 jadi. bulan bangunan segede itu. Wow. Jadi itu kayak kerjaan Loro Jonggrang juga. Gue ingat banget, gue dulu sampai jadi mandornya sendiri. Buat ngeliatin, nungguin, mastiin itu gue dulu tukang kerja 3 shift sampai tengah malam buat ngejar bangunan itu jadi di 6 bulan. Karena dulu ngejar kampanye gubernur. Jadi harus pas di situ. Oke, itu bisa dibilang adalah salah satu karya yang berkesan dan juga bisa menambah value gitu dari Delusion Company sendiri kan ya. Nah value itu kan akhirnya banyak apresiasi ya Mas. Betul. Salah satunya yang dari New York ya kalau nggak salah ya. Boleh cerita dong, ini gimana sih ceritanya award ini kok bisa dapat award dari luar negeri gitu? Gimana? Jadi gini, kalau award luar negeri, jadi umumnya kita sebagai arsitek dan desainer, biasanya itu pasti kita tuh membutuhkan yang namanya recognition ya. Sama lah kayak misal pengakuan, kayak misalnya penyanyi atau pembuat lagu ya, setiap profesi biasanya ada recognition-nya. Nah kita kalau arsitek itu dulu memang pas kita baru pertama kali ngebangun Delusion kan proyek yang pertama kita kerjain tuh justru kantor. Nah kantor itu dulu awalnya kita tuh sering nge-apply ke award luar negeri. Award bergensi luar negeri itu kita apply aja, bahasa kasarnya nothing tulus lah, menang syukur enggak ya udah. Padahal kan saingannya kan ribuan dari seluruh dunia. Lalu ternyata di tahun itu justru pertama kali yang kita menang award luar negeri itu kantor BBDO yang kita desain pertama kali, BBDO Indonesia. Itu menang penghargaan di Hong Kong, kita juara 1, lalu ada di Turki jadi finalis, lalu ada di Italia, ada di Jerman, macam-macam lah saat itu. Nah saat itu kita jadi terbiasa, setiap karya kita testing the water nih, kita kirim ke award di seluruh dunia. Dan ternyata tuh yang kita dapetin dan petain ya, setelah banyak kita ngirim award, memang hampir semua proyek-proyek rumah impian Delusion yang kecil di tanah sempit dan budgetable itu selalu menang award. Always. Kita tuh bahkan hat-trick
3 proyek berturut-turut, tapi 3-3 itu rumah tanah sempit. Gue nggak ngerti kenapa, dan gue coba pernah berdiskusi di internal tim, apa ya, metode apa yang kita pakai sehingga kita bisa menang perhargaan di Amerika, di Los Angeles, or Spanyol itu berkali-kali berturut-turut, beda-beda proyeknya. Dan kita sebenarnya sendiri juga bingung, jadi DNA itu kayak udah melekat, tapi untuk diformulasikan apanya kita bingung gitu. Ternyata apa tuh? Sampai hari ini kalau bisa disimpulkan ke 1-2 kata masih bingung. Ya tapi kita lanjutin aja terus gitu loh. Bahkan sampai kemarin tahun 2021 awal kita itu Delusion itu jadi finalis konsultan terbaik di dunia. 6 besar khusus kategori architecture and small project. Jadi kayak kita tuh spesialis small project banget. Karena banyak project-project kita yang kecil-kecil tadi tuh menang-menang dulu. Iya, small project gitu. Jujur tapi kita bingung. Tapi value-nya tinggi ya small project itu ya. Value-nya tinggi ya menurut masyarakat ataupun award itu. Tapi kita di internal pun masih memformulasikan apa sih gini yang sebenarnya kenapa sih gitu. Kita masih agak, karena kan itu kan kerja tim kan. It's not bukan kerja 1-2 orang gitu. Di proses mendesain satu rumah tuh pindah tangannya banyak gitu. Tapi kok outputnya bisa selalu clinch the world award dan repeat berkali-kali, menang beda proyek, menang terus gitu. Itu sih yang itu faktor X-nya berarti faktor ya? X yang kita masih mencari tahu dan mencoba memformulasikan itu. Nah mungkin salah satu yang yang bikin The Delusion Company ini juga berkembang adalah dengan adanya developer itu tadi ya Mas Ega ya. Kalau developer kan artinya projectnya lebih besar gitu kan. Betul. Ya. Gimana ceritanya tentang si Delusion developer ini? Oke, jadi Delusion yang developer kan namanya Delusion Land. Jadi dulu gini, kita tuh memang balik lagi tadi yang gue udah cerita ya. Kalau kita sebagai konsultan, kemampuan kita untuk memproduksi rumah impian yang ikonik itu sangat terbatas. Karena konsultan itu bisnis modelnya konven banget. Kita nggak akan bisa ngedesain 1 juta rumah tuh berat banget. Makanya kita harus kalau mau menginklusifkan rumah impian, kita harus bisa memproduksi rumah impian selain dari segmen konsultan, yaitu udah pasti jadi developer itu sendiri. Dan pas kita jadi developer itu sendiri, di situ pun kita sebenarnya cukup senang karena kita punya kebebasan mendevelop produk semau kita. Dulu zaman Delusion belum punya developer, setiap kita di hire sama developer, baik developer big ataupun small ataupun mid, seringkali tuh ide kita tuh ditolak sama mereka atau diterima tapi di otak-atik. Karena selalu produk yang ikonik kita menurut mereka si orang bisnis ini mahal, ini nggak untung. Akhirnya sama mereka tuh diceret, akhirnya kita ngasihnya nilai 100 lalu dikoprek-koprek jadi nilai 70 atau 60. Mereka nggak percaya sama iconic architecture value yang totalitas. Mereka rata-rata tidak percaya. Dan kita senang pada saat kita bangun Delusion Land, kita punya kebebasan untuk melakukan itu sendiri. Dan itu terjadi di proyek pertama kita yang namanya Linaya. Jadi Linaya itu kita ngedevelop proyek pertama kita di Delusion Land, itu rumah tanahnya cuman 60 meter persegi, tapi kita bikin cukup unik, cukup beda, dan kita jual cukup mahal. Cukup mahal, karena sekarang tuh kalau nggak salah tanah 60 harganya udah hampir 19 kalau nggak salah. Di saat harga yang lain masih di 1516. Itu kenapa tuh? Ya karena kan buat bikin yang ikonik, modal cost konstruksinya kan lebih mahal. Otomatis kita harus jual lebih mahal. Tapi dengan persaingan yang ketat, berani ngambil atau berani jual dengan harga yang di atas pasaran. Oke, jadi balik lagi ini tentang konsep bisnis. Konsep bisnis itu kalau di kita ada red ocean, ada blue ocean. Red ocean itu adalah kita itu bersaing sama kompetitor, kita banting harga, murah-murahan, diskon-diskonan. Tapi ada konsep bisnis yang namanya blue ocean. Blue ocean itu adalah konsep di mana kita itu percaya diri sama kita punya product value. Yang ini nggak akan membuat kita harus capek-capek banting harga atau kompetitor, karena level value produk kita tuh udah di atas rata-rata. Kayak gue ambil contoh lah kalau kita bicara brand gede ya, misalnya dari luar LV misalnya. Ya itu kenapa harganya bisa mahal banget. Padahal it's just kalau kita lihat dari bahannya apa, ya harusnya nggak semahal itu kan. Dan nggak pernah diskon. Nggak pernah diskon. Why? Karena it's the power of brand. Yes. Mereka bermain di blue ocean. Mereka nggak perlu tuh bersaing sama brand-brand terkemuka lain lalu mereka banting harga. Mereka pede di sana. Atau kita lihat Apple. Apple juga sama, produknya itu mahal tapi tetap aja dibeli setiap keluar, bahkan sapu tangan aja buat ngelap dibeli. Ya karena orang udah cinta sama brandnya. Itu adalah cara blue ocean business. Dan itu yang kita pakai di Delusion Land. Jadi pada saat kita jual rumah, awalnya takut Mbak, karena jauh di atas harga pasar. Tapi kita harus lakukan itu, kalau nggak modal konstruksi nggak balik.
Akhirnya kita cuman kayak bisnis rugi aja. Jadi itu cukup gamble juga pertama kali kita ngerilis Linaya itu. Dan itu di masa yang tiba-tiba pandemi. Wah, itu kan mimpi buruk ya. Artinya udah kita jual produk eksperimental, harga di atas pasar, lalu tiba-tiba pandemi yang pasar properti drop. Tapi the fact gimana The fact is pada saat malah kita launching di bulan Mei 2020, itu hype-nya gila-gilaan. Dengan harga mahal itu, di masa yang drop itu pas kita launching, padahal launching kita tuh cuman via Instagram, itu rame banget. Di bulan pertama, kita get itu sampai 8.000 submission. Submission tuh artinya 8.000 orang yang tertarik untuk download booklet sama price list. Lalu saat itu satu persatu sales kita close sampai 80%. Wow. Di masa pandemi. Jadi menarik nih, Delusion Land dan produknya Linaya itu cukup anomali. Di saat kebanyakan produk properti jatuh, kok ini malah naik dan padahal harganya mahal. Iya, aku inget banget tuh saat awal-awal pandemi itu pemberitaan juga banyak banget kan ya. Ini saat yang tepat untuk beli properti. Betul. Karena harganya semuanya pada jatuh semuanya. Tapi ini justru dengan harga yang di atas pasaran laku ya. Laku. Karena ya tadi yang gue bilang segmennya di blue. Sometimes sesuatu yang segmennya di blue itu lebih solid dan lebih sulit terkena X faktor seperti pandemi dan sejenisnya. Karena kita punya market yang lebih spesifik, bukan general people. Beda kalau yang red ocean ini udah pasti ada X factor goyang. Drop, ya. Gitu. Kira-kira begitu. Oke, panjang lebar penjelasannya Mas Ega. Semoga semuanya puas gitu ya dengan jawabannya. Tapi ini baru mungkin kita baru ngebahas soal The Delusion Company aja ya. Tadi kita udah sempat ngebahas bahwa rumah impian itu diwujudkannya tuh nggak gampang gitu kan. Betul. Ya. Selain ada impiannya gitu, ada gambaran mau rumah kayak gimana, harus ada kemampuan juga nih untuk mewujudkan. Nah, kita punya solusinya ya. The Delusion Company pasti punya solusinya gimana untuk mewujudkan rumah impian itu. Nanti akan ada di episode berikutnya. Makanya untuk dapetin ya informasi yang lebih lengkap lagi, jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel Delusion View. Kemudian juga mention mungkin teman-temannya sebanyak-banyaknya yang juga tertarik dengan topik yang sama. Jangan lupa komen juga dan like ya. Oke, kita akan ngobrolin soal rumah impian, gimana solusinya nanti, gimana bisa terwujud di next episode. Oke. Thank you Mas Ega. Sama-sama, atas Mbak. waktunya. Kita Thank ketemu you. di next episode ya. Yeah. Bye bye. Bye bye.